Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 15 tentang akuntansi manajemen lingkungan. Yang pertama, mengukur biaya lingkungan. Perusahaan perlu melakukan pengukuran atas biaya lingkungan dan mengidentifikasi penyebab ini menjadi titik awal dikembangkannya konsep yang bermanfaat untuk utamanya. Di samping itu, dengan adanya peraturan di bidang lingkungan solusi bagi berbagai tujuan bisnis perusahaan dan penyelesaian atas pemeriksaan lingkungan yang dikenal dengan ekoefisiensi. 4. Efisiensi. Pada dasarnya konsep efisiensi menunjukkan suatu kondisi di mana suatu perusahaan dapat menghasilkan barang atau jasa yang memberikan manfaat lebih besar sekaligus secara bersamaan mengurangi efek negatif dari lingkungan. Yang kedua, model biaya kualitas lingkungan. Penentuan biaya lingkungan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum informasi mengenai biaya-biaya lingkungan diberikan kepada pihak manajemen. Berikut penjelasan atas masing-masing kategori. Yang pertama, biaya lingkungan. Biaya penanganan lingkungan. Biaya penanganan lingkungan adalah biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya pencemaran atau limbah yang bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Yang kedua, biaya deteksi lingkungan, yaitu biaya-biaya kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan adalah produk, proses, dan kegiatan industri lainnya dalam perusahaan telah sesuai dengan ketetapan standar lingkungan atau tidak. Yang ketiga, biaya kegiatan internal lingkungan adalah biaya kegiatan perusahaan karena dampak dihasilkannya kontaminan atau pencemar dan limbah tetapi tidak dibuang ke lingkungan. Kegiatan internal sedikitnya mempunyai salah satu dari tujuan berikut, yaitu yang pertama untuk memastikan agar kontaminan dan limbah yang dihasilkan tidak terlepas ke lingkungan, atau yang kedua untuk mengurangi tingkat kontaminan yang dilepas ke jumlah yang sesuai dengan ketetapan peraturan atau standar lingkungan yang berlaku. 4. Biaya kegiatan eksternal adalah biaya-biaya kegiatan perusahaan yang terjadi setelah melepaskan kontaminan, pencemaran, dan limbah ke lingkungan. Masuk contoh biaya-biaya sosial perusahaan adalah biaya-biaya medis yang dikarenakan udara yang tercemar, hilangnya fasilitas rekreasi danau karena pencemaran, hilangnya pekerjaan karena pencemaran, dan terjadinya kerusakan pada ekosistem akibat terbentuknya limbah padat. Laporan biaya lingkungan memberikan dua dampak penting, yaitu dampak atas biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan dan nilai atau jumlah relatif yang dikeluarkan per item kategori. Membebankan lingkungan. Selain proses produksi kemasan produk termasuk juga sumber biaya lingkungan, dan juga produk itu sendiri dapat menjadi sumber biaya lingkungan karena setelah produk dijual kemudian digunakan akan dapat menghasilkan degradasi lingkungan. Biaya produk lingkungan yang menjadi contoh biaya produk lingkungan adalah biaya lingkungan yang bersumber dari proses menghasilkan, memasarkan, serta mengirimkan produk, masuk biaya lingkungan setelah pembelian karena telah digunakan konsen dan sampah produk tersebut. Biaya lingkungan penuh ataupun dihitung dengan membebankan seluruh total biaya lingkungan baik bersifat privat maupun sosial kepada produk tersebut. Sedangkan biaya privat penuh merupakan pembebanan biaya-biaya hanya untuk produk-produk individual. Jadi kalkulasi biaya privat selanjutnya akan menghasilkan penetapan biaya lingkungan ke produk oleh proses internal perusahaan. Penetapan biaya lingkungan berfungsi pada sistem akuntansi biaya. Biaya lingkungan sering tersembunyi ke dalam biaya overhead perusahaan. Oleh karena itu, biaya lingkungan harus dipisahkan tersendiri dan dimasukkan ke dalam kumpulan biaya lingkungan. Setelah dilakukan pemisahan ke dalam kumpulan biaya lingkungan tersendiri, maka akan dilakukan penetapan biaya lingkungan berbasis fungsional. Dari biaya lingkungan berbasis fungsi untuk produk individual ditetapkan dengan menggunakan penggerak tingkat unit, misal jam kerja langsung atau jam mesin, dan dibebankan ke masing-masing produk berdasarkan pemakaian jam kerja atau jam mesin. Penetapan biaya lingkungan berbasis aktivitas. Penetapan biaya berbasis aktivitas dikalkulasikan dengan cara melakukan pembebanan biaya pada aktivitas lingkungan dan selanjutnya dihitung beberapa tarif aktivitasnya. Tarif ini yang akan dipakai ke produk berdasarkan menetapkan biaya lingkungan penggunaan berdasarkan aktivitas perusahaan. Penilaian biaya siklus hidup life atau cycle merupakan seberapa besar kebutuhan akan perlunya meningkatkan penataguan produk perusahaan. Penataguan produk merupakan praktik merancang, membuat, memelihara, dan daur ulang produk yang bertujuan agar dampak lingkungan yang merugikan menjadi lebih kecil. Penilaian siklus hidup akan meningkatkan penatagunaan suatu produk terhadap 4 tahapan siklus hidup produk yang terdiri dari 1. Ekstraksi sumber daya, pembuatan produk, penggunaan produk, daur ulang, dan pembuangan. Berikut ini 3 tahapan formal penilaian atas siklus hidup produk, yaitu analisis persediaan yang menunjukkan penentuan tipe dan jumlah bahan mentah atau material energi yang dibutuhkan dan hubungan ke lingkungan dari suatu produk baik yang berbentuk limbah, padat, cair, dan gas. Analisis dampak impact analysis penilaian terhadap efek lingkungan berbagai jenis produk dan menunjukkan peringkat relatif atau penilaian biaya atas efek lingkungan tersebut. Analisis perbaikan. Analisis ini bertujuan untuk minimalisir dampak yang ditimbulkan ke lingkungan seperti yang telah dilakukan pada tahapan analisis terhadap persediaan dan dampaknya. Akuntansi bertanggung jawaban lingkungan berbasis strategi. Sistem yang menyajikan kerangka kerja operasional yang meningkatkan kinerja lingkungan dikenal sebagai sistem manajemen lingkungan berbasis
Strategi contohnya menghubungkan perspektif lingkungan ke perspektif proses. Sangat penting untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Cuma tujuan utama perspektif lingkungan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi atau membatasi konsumsi bahan baku atau mentah, mengurangi konsumsi bahan-bahan yang berbahaya, pembatasan kebutuhan akan energi produksi dan penggunaan produk, mengurangi pembuangan residu atau sampah padat, cair, dan gas, mengoptimalkan kesempatan untuk daur ulang produk. Dengan demikian, tren biaya di lingkungan dapat digunakan dalam pengukuran kinerja, yaitu yang pertama dengan menyiapkan laporan biaya lingkungan tidak bernilai tambah untuk periode berjalan. Yang kedua, membandingkan biaya lingkungan tanpa nilai tambah tersebut dengan tanpa nilai pada periode sebelumnya, seperti melakukan perhitungan biaya lingkungan secara total sebagai presentasi penjualan, kemudian mengecek nilai tersebut selama beberapa periode. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.